Oke, baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya, dengan nama Ratu Menawar Yasmin dengan NIM 201210125, dan rekan saya Yuda Julianto dengan NIM 201210136. Baiklah, di sini pada mata kuliah MK Literasi Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haja Hindun SAG MPDI, kami akan membahas tentang konsep manajemen personalia. Baiklah, di sini yang akan membahas materi konsep manajemen personalia itu saya sendiri terlebih dahulu, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuda Julianto. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman agar dapat menyimak terkait tentang konsep manajemen personalia yang akan kami paparkan di presentasi kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi kelompok kami, yaitu dari kelompok 4, dengan judul materi konsep manajemen personalia. Manajemen personalia adalah suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain planning, organizing, dan controlling, sehingga efektivitas dan efisien personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Memang, kita harus mengetahui bahwa sukses atau tidaknya perusahaan atau instansi tidak hanya tergantung dari kegiatan dalam bidang personalia. Meskipun demikian, peranan manajemen personalia tidak cukup besar andilnya terhadap sukses tidaknya perusahaan atau instansi tersebut. Nah, kemudian manajemen personalia tersebut telah dilaksanakan sejak dulu, yaitu pada zaman nenek moyang terdahulu diterapkan hal ini dan sebagainya. Meskipun demikian, ternyata dengan adanya bangunan seperti Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan sebagainya. Meskipun demikian, karena situasi dan kondisi berbudi diterapkan kebutuhan yang mendesak, maka sejak abad ke-20, manajemen personalia mulai dikembangkan dan diusahakan untuk diterapkan. Nah, dari latar belakang tersebut, di sini kami akan membahas tentang manajemen personalia, yaitu dalam pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia adalah manajemen yang dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan pada sebelumnya. Nah, kemudian personalia ini juga diartikan adalah sebuah anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa, termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa guru. Dari dua pengertian yang telah saya paparkan tadi, jadi manajemen personalia adalah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam suatu organisasi yang merupakan salah satu subbab sistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang ini cukup mengkerut, menempatkan, melatih, serta mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Nah, kemudian yang bagian B itu ada perencanaan personalia. Perencanaan merupakan kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, biaya, dan aktivitas dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai sebuah keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Nah,
Pengadaan tenaga kerja mencakup analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutemen sumber daya manusia, dan seleksi serta penempatan sumber daya manusia. Jadi fungsi ini merupakan aktivitas personalia untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan disesuaikan dengan tugas-tugas yang tertera pada analisis pekerjaan yang sudah ditentukan pada sebelumnya. Kemudian pada bagian C itu ada rekrutmen personil, yang dimana penarikan tenaga pendidikan atau yang disebut rekrutmen itu merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Sehingga secara umum rekrutmen atau penarikan pegawai dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan dan menarik tenaga kerja yang baru untuk cocok dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi, atau dengan kata lain proses penempatan orang yang tepat di posisi tersebut. Kemudian hasil kegiatan penarikan tenaga kerja itu merupakan identifikasi terhadap calon tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kemungkinan diterimanya sebagai karyawan sesuai kebutuhan perusahaan atau organisasi yang dilakukan melalui proses penarikan pegawai. Kemudian dengan adanya proses rekrutmen tersebut pada suatu lembaga pendidikan akan memudahkan untuk mendapatkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Dengan mendapatkan tenaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan akan memudahkan lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ratu Munawaroh Yasmin pada sebelumnya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, penempatan dan penugasan. Penempatan atau placement berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya. Suatu tugas manajer yang penting untuk menempatkan orang sesuai dengan pekerjaan yang tepat. Seseorang diberikan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Dalam konteks penempatan ini adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenan dengan kebutuhan kuantitas maupun kebutuhan kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga kependidikan. Pendidikan dan pelatihan dalam contoh memberikan kesempatan kepada guru-guru dan staf untuk mengikuti penataran, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar, workshop, dan lain-lainnya. Pembinaan dan pengembangan guru dapat meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan
kenaikan pangkat, dan promosi. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi mengenai konsep manajemen personalia, bahwa manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pembagian kompensasi, penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk dapat membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Manajemen personalia ini terkait dengan usaha guna menciptakan kondisi di mana setiap karyawan akan didorong untuk dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya mungkin bagi atasannya, sebab kita tak akan bisa mengharapkan suatu efisiensi yang maksimal tanpa adanya kerjasama yang solid dari para karyawan. Penentuan kebutuhan personalia atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja atau lebih dikenal dengan istilah PHK. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja atau yang kita kenal dengan PHK. Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian, yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya. Sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja, seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah secara seluruhnya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga dapat disebut dengan pemberhentian, separation, atau pemisahan, memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan yang tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.